Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang lensa adapter dari Canon sama dengan lensa adapter dari Viltrox. Nah, ini perbedaannya apa saja? Jadi saya akan berbagi pengalaman tentang keduanya. Nah, perbedaannya adalah yang paling mencolok adalah harga dari lensa Viltrox ini cuma sekitar 300 ribuan ya, 300 ribuan. Kemudian Canon ini sekitar 1 jutaan, 1 juta lebih ya, sekitar 1.300 sampai 1.500 ringnya. Kalau ini cuma 300 ribuan. Kemudian perbedaan kedua adalah ketika kita pasangkan di body ya, ini kita pasangkan di body kamera. Ini dia goyang. Ini kalau Viltrox kita pasang di body kamera, ini tidak bisa kencang, goyang. Jadi ketika sebenarnya nggak begitu signifikan. Jadi ketika kita pasang untuk ke ini lensa 50 mm ini ringan, nggak ada masalah sebenarnya. Kemudian muncul masalah ketika kita pakai lensa yang besar, yang 35 mm ini punya Sigma. Ini sangat berasa sekali. Dia akan terasa ketika kita angkat gini, dia akan terasa goyangannya makin terasa ya. Misalnya gini. Nah gini, dia sangat terasa sekali. Nah, dia ada seperti gerakan ini ya, macam gini. Ini nggak begitu kelihatan di kamera. Ini terasa sekali ya, bergerak-gerak gitu kak lensanya. Nah, tapi secara fungsional nggak ada masalah sebenarnya. Viltrox ini sama dengan Canon, autofocusnya juga bagus. Rupanya juga cepat, nggak ada masalah. Misalnya gini. Kemudian kita coba yang punyanya Canon ini. Jadi kalau Viltrox itu ke bodinya sama ke lensanya itu ada goyangannya, tidak kencang ya. Dia seperti kendor gitu ya kalau Viltrox. Nah, tapi kalau Canon, punyanya Canon, ya, ketika kita pasang ke body itu terasa sekali, kencang sekali, nggak ada gerakan sama sekali. Kemudian kita pasang lensa pun kencang sekali, terasa kita itu. Nah, nggak longgar sama sekali ya, kencang sekali, nggak ada gerakan. Jadi itu perbedaannya. Kalau Viltrox ini kalau dipasang ke body kendor, tidak bisa kencang. Tapi ini nggak tahu, ini mungkin saya punya ini
malproduksi atau gimana, mungkin nggak bagus. Mungkin kalau punya teman-teman bisa kenceng, bisa ditulis di kolom komen, biar mungkin apa itu berarti ada kesalahan di Viltrox yang saya punya. Jadi ini pengalaman saya ya, pengalaman yang saya punya ya, bukan. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman dengan Viltrox ternyata kencang, bagus, gak ada masalah, bisa ditambahin di kolom komen nanti, biar teman-teman yang lain yang mungkin ingin beli adapter bisa jadi apa acuannya. Ternyata kalau saya punya itu bukan nggak bagus sih, cuma ada sedikit masalah ketika dipasang di bodi kamera, nggak begitu kenceng. Tapi kalau punyanya Canon, yang punya ori punya, itu sangat kencang sekali, nggak ada masalah. Kemudian secara fungsional juga hampir sama sebenarnya, nggak ada masalah. Untuk autofocus sama itu, autofocusnya sangat sama, sangat fungsionalnya nggak ada masalah. Secara fungsional nggak ada masalah. Jadi meskipun ketika dipasang di bodi goyang, tapi secara fungsional nggak ada masalah. Jadi intinya begini, secara umum Viltrox sama Canon itu perbedaannya sangat tipis, yaitu perbedaan tadi harga sama. Yang signifikan ya, perbedaan signifikan adalah harga sama ketika dipasang di bodi sama di lensa. Itu kalau Canon sangat fix, bagus, nggak ada goyangan, nggak ada masalah. Tapi kalau Viltrox itu ada masalah sedikit, yaitu ada sedikit goyang atau tidak kenceng. Kalau punyanya Canon sangat kenceng, bagus, fix sekali. Oke. Kemudian yang perbedaan berikutnya adalah harga tadi, mahal sama murah. Kemudian untuk tadi bodi dari bass sama 11-12, nggak ada beda, desainnya pun sama, tulisannya juga hampir sama, cuma kalau Canon agak tulisannya bagus, kalau Viltrox agak sedikit agak gimana gitu. Jadi oke teman-teman, kesimpulannya adalah Viltrox bagus, tapi Canon lebih bagus ya. Jadi secara umum sama saja, secara fungsional sama, secara fisik sama, tapi bedanya yang membedakan secara signifikan adalah harga. Harga Viltrox sangat murah tapi bagus, Canon mahal tapi juga bagus, tapi lebih bagus memang. Jadi kembali ke teman-teman, kembali ke masa selera sama budget ya, yang jelas, karena memang yang paling membedakan adalah budget. Kemudian sama tadi, kalau ke kamera, ke bodi, kalau dipasang di bodi sangat kencang sekali untuk Canon, tapi untuk Viltrox-nya ada sedikit kendor. Tapi sebenarnya secara fungsional nggak ada masalah, cuma masalahnya sedikit itu ketika dipasang di bodi agak kendor. Jadi sekali lagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman tentang Viltrox, mungkin ternyata punyanya teman-teman itu bagus, nggak kendor, bisa ditulis di komen. Oke, sekian informasi dari saya atau pengalaman saya tentang adapter lensa Viltrox dan Canon. Jadi Viltrox bagus, Canon lebih bagus. Jadi nggak ada yang jelek di antara dua-duanya, semua bagus dan lebih bagus, murah sama mahal. Oke, sekian dari video dari saya. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.